Oke kawan-kawan, selamat datang kembali di channel ini, di channel Joglo Dev. Kita masih melanjutkan dalam pembuatan aplikasi To Do di bagian front-end. Di video sebelumnya kita sudah melakukan fetching data menggunakan Axios. Jadi teman-teman bisa lihat di sini jumlah datanya adalah 6. 6 di bagian section To Do dan 6 di bagian section To Do Done. Nah, di sini kita belum melakukan filtering datanya ya. Nah, kita akan coba lakukan filtering datanya terlebih dahulu. Kita bisa pergi ke bagian To Do section terlebih dahulu ya. Nah, di sini bagian respon data, kita akan lakukan filtering seperti ini. Filter, item, kemudian itemnya itu ada property is complete. Jadi kita akan ambil data yang is complete-nya adalah false. Nah, kita bisa lihat di sini ya. Nah, di sini sudah tampil 2 data saja. Sisanya kan sebelumnya ada 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Oke, karena ada 6, harusnya di bagian To Do dan karena dikurangi 2, harusnya ada 4. Coba kita terapkan di bagian To Do dan section ini. Kita lakukan filter di sini. Filter item dan item. Dan di sini is complete sama dengan true. Oke, seperti ini. Dan kita lihat hasilnya. Di sini sudah ada, hanya ada 4. Nah, teman-teman bisa lihat seperti itu. Dan selanjutnya kita akan terapkan penggunaan fetching data menggunakan SWR. Nah, teman-teman bisa lihat ya. Saya akan coba perlihatkan terlebih dahulu. Nah, di sini kita melakukan, kita fokus di atau browser kita aktif, atau yang kita aktif ya. Maksudnya aktif itu adalah sekarang posisi kita ada di browser. Nah, kita akan berpindah fokus atau aktif fokusnya ke kode editor. Nah, seperti ini, dan kita akan kembali lagi ke sini. Kita lihat di bagian sini ya. Di bagian konsol tidak ada melakukan fetching data apapun. Nah, jika kita menggunakan SWR, nanti dia akan melakukan revalidate atau dia akan melakukan fetching data ulang, seperti itu. Kita sebelumnya sudah menginstal SWR, tapi biasanya yang saya akan lakukan ketika menggunakan SWR adalah juga menggunakan Axios. Saya akan membuat di sini namanya sebuah service Axios ya. Jadi kita akan membuat Axios instance dan kita membuat sebuah function fetcher nanti. Di mana fetcher itu hanya mengambil Axios method get seperti itu. Jadi di sini saya akan buat terlebih dahulu sebuah folder service seperti ini, kemudian HTTP, dan di dalamnya saya akan buat Axios service.js. Nah, di sini saya akan buat export konstanta, kemudian di sini Axios instance sama dengan Axios. Nah, Axiosnya jangan lupa untuk diimport dan kita coba panggil function atau method create di sini. Kemudian di sini ada kita bisa melakukan default config-nya. Kita melakukan config-nya ya. Config-nya apa? Kita bisa taruhkan base URL. Nih di sini teman-teman bisa lihat base URL, di mana base URL ini akan saya ambil dari process.env. Saya akan ambil dari variable.env. Jika teman-teman belum membuat satu buah file.env, silakan buat, di mana di dalamnya saya sudah membuat variable environment, namanya seperti ini, next public base URL API, di mana isinya atau value-nya adalah host dari URL dari API yang kita buat menggunakan GoFiber sebelumnya. Oke, saya akan kopikan next public base URL ini, kemudian saya akan pastekan di sini. Nah, selanjutnya teman-teman di sini saya tidak akan sebenarnya cukup seperti ini ya. Hanya saja jika teman-teman ingin menambahkan atau melakukan suatu saat mungkin membutuhkan ini, membutuhkan yang namanya headers ya. Teman-teman bisa tambahkan di sini. Contohnya seperti ini. Biasanya ada authorization. Kemudian teman-teman bisa tambahkan di sini mungkin kalau biasanya saya kalau ada authentication menggunakan bearer token, biasanya saya akan buat seperti ini, bearer
Kemudian di sini kita passing data tokennya, seperti itu. Tokennya silakan mungkin jika disimpan di local storage, kita bisa ambil datanya terlebih dahulu di local storage seperti itu, dan lain sebagainya. Oke, karena di sini kita tidak membutuhkan headers, tidak membuat custom config headers, jadi saya akan hapuskan seperti itu. Dan selanjutnya kita akan buat yang namanya di sini satu buah file lagi ya. Kita masukkan ke dalam utils, mungkin utils, dan di sini feature.js. Nah, di sini saya akan buat satu buah function. Jadi di sini constanta feature mungkin ya. Constanta feature, di mana di sini kita buat function seperti ini. Kemudian kita panggil Axios instance-nya tadi, kemudian get seperti ini, di mana di sini untuk parameter ini kita isi dengan URL. Kemudian di sini juga URL. Kemudian kita akan menggunakan promise then, kemudian respond, di mana responnya ini nanti akan kita returnkan seperti ini, respond data. Jadi supaya karena Axios itu defaultnya semua respon akan di wrapping ke dalam objek data. Jadi di sini saya akan returnkan data supaya dia tidak ter-wrapping dari objek data yang sudah di wrapping oleh Axios. Nah, selanjutnya kita exportkan, export default feature. Oke, seperti ini. Dan selanjutnya kita bisa pergi ke bagian to do dan section ini. Nah, di sini kita importkan terlebih dahulu untuk use SWR. Oke, use SWR seperti ini. From SWR. Nah, di sini akan kita gunakan konstanta seperti ini ya. Sama dengan use SWR, di mana dalam use SWR pertama adalah name atau name-nya ya, name ya, name dari fetching data ini. Kemudian di sini kita tambahkan method fetcher tadi. Jangan lupa untuk diimport. Dan selanjutnya di sini sebenarnya kita bisa buat name atau ya ini sebagai name juga ya, name dan juga URL-nya yang akan kita fetch. Jadi nanti ini sebenarnya akan dimasukkan ke dalam function fetcher ini seperti di sini. Selanjutnya di sini kita akan destructuring object, kita panggil datanya dengan istilah to do data, mungkin seperti itu. Kemudian sebenarnya ada error dan juga ada mutate. Yang biasa saya gunakan adalah biasanya data dan mutate sih. Oke, seperti itu. Dan selanjutnya kita bisa oke, di sini mungkin tambahkan to do data, dan biasanya di sini saya akan lakukan condition if to do data ada. Ini kenapa kita menggunakan data, karena respon dari API yang kita buat, dia akan membalikan satu buah objek, di mana di dalam objek dua buah objek ya. Jadi ada objek data dan objek message. Jadi kita akan ambil objek data karena data to do-nya ada di dalam objek data ini. Jadi di sini kita set to do's seperti ini, kemudian to do data. Nah, selanjutnya kita bisa panggil filter ini ya, kita bisa copy saja, kopikan, paste. Oke, di sini kita bisa hapus ya, kita sudah tidak menggunakan itu lagi, dan Axios-nya juga sudah bisa kita hapuskan. Nah, kita bisa lihat ke bagian sini. Oke, saya akan hapus di lognya, teman-teman bisa lihat hasilnya sama saja. Ini kita fokus di bagian browser. Nah, sekarang kita akan berpindah fokusnya, teman-teman bisa lihat dia melakukan fetching data lagi ya. Kita bisa pindah ke kode editor seperti ini, kemudian kita kembali lagi ke sini, dia akan melakukan fetching data lagi. Kita kembali dan kita fokus ke sini ya. Oke, seperti itu. Nah,
Sebenarnya jika teman-teman ingin membaca, ada di sini namanya kalau nggak salah SVR dari Vercel. Nah, teman-teman bisa lihat di sini untuk config-nya seperti apa dan lainnya. Jadi di sini saya menggunakan default config-nya ya. Default config daripada use SVR. Jadi kalau ingin menambahkan config-nya bisa tambahkan di sini. Oke, seperti itu. Jadi kita akan coba terapkan juga di bagian to do dan section. To do dan section di sini jangan lupa import feature, kemudian import SVR-nya. Import use SVR from SVR. Oke, seperti ini. Dan kita lakukan sama ya. Seperti ini. Kita paste, kemudian di sini true, and then kita hapuskan fetch to do ini, dan di sini juga kita hapuskan. Oke, sudah, dan coba kita lihat hasilnya kembali ya. Oke, hasilnya sama, kita lihat di sini. Kita kembali, kita lihat ke sini, dan dia melakukan fetching data. Kembali, kita lihat lagi. Oke, ini kalau tidak salah, mungkin kita bisa baca di sini ya. Default config-nya itu adalah revalidate is style true, automatically revalidate even if the is style data validate on focus. Nah, defaultnya adalah true ketika on focus atau ketika reconnect, seperti itu. Ini teman-teman bisa baca saja, ada banyak di sini. Oke, mungkin itu dulu untuk melakukan fetching data menggunakan SVR, dan selanjutnya kita akan coba terapkan function-function yang ada di sini. Kita akan melakukan ya fetch data juga, bukan fetch ya, tepatnya kita akan memanggil API yang sudah kita sediakan. Oke, mungkin itu dulu untuk video ini. Semoga bermanfaat dan semoga teman-teman tetap semangat mengikuti video-video di channel ini. Sampai jumpa di video selanjutnya. Thank you.